Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khilafah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, MyChat tidak pernah mengklaim bahwa mereka adalah aplikasi kencan seperti Tinder, Bumble, hingga OkCupid. Di FAQ situs resmi mereka, MyChat menyebut bahwa aplikasi mereka lebih mirip WhatsApp, yakni untuk berkomunikasi lewat chat. Aplikasi MyChat berasal dari Singapura, tapi populer di Indonesia karena ini disalahgunakan sebagai platform prostitusi online dan open BO. Tapi mengapa? Nah, mengapa MyChat dinilai sebagai platform untuk prostitusi, ajakan seksual, atau perdagangan manusia? Bagaimana menanggulangi praktek negatif cyber prostitution pada aplikasi? Apakah aplikasi ini harus diblokir oleh pemerintah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat media sosial Bung Rizky Awal. Assalamualaikum Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Mas Nanang dan juga Khilafah News Channel dimanapun berada. Tetap semangat, tetap setia untuk memberitakan kebenaran di tengah-tengah ketidakwarasan yang terjadi. Alhamdulillah, luar biasa. Bung, ini ada ya ketidakwarasan gitu ya. Ini sederet kasus kriminal terjadi akibat warganet menggunakan aplikasi perpesanan yang berbasis di Singapura, yakni MiChat. Mulai dari prostitusi online, pembunuhan hingga kasus penjualan manusia. Mengapa MiChat dan Bigo Live banyak digunakan jadi aplikasi prostitusi online dan tindakan maksiat lainnya, Bung Rizky? Ya ini tentu target dari aplikasi itu kan berbeda-beda ya, dan fungsinya kan berbeda-beda. Perbedaan yang mencolok antara MiChat dengan aplikasi hijau yang lain, wabil khusus WhatsApp itu adalah di MiChat itu ada pencarian di wilayah sekitar yang memungkinkan para pekerja yang mencari orang di wilayah sekitar itu mudah untuk bisa mendeteksi. Sehingga aplikasi ini pada akhirnya digunakan pada hal yang tidak-tidak di Indonesia. Meskipun pihak aplikasi sendiri menganggap bahwa mereka tidak secara serta-merta membuka khusus untuk layanan gelap, tapi ketika pemanfaatan ini terjadi, karena kan gini ya, um, uh, pengguna micet yang sebagian itu adalah orang-orang yang uh, di pasar gelap tadi, di layanan gelap tadi, itu memanfaatkan aplikasi sosial media yang jarang digunakan oleh banyak orang, gitu. Termasuk juga tadi Bigo Live dan segala macam. Sehingga ketika aplikasi ini sudah orang yang ingin menggunakan kemaksiatan, dia akan tahu aplikasi mana yang dia gunakan untuk menggunakan kemaksiatan itu. Berbeda kalau misalnya WhatsApp gitu ya, karena WhatsApp kan sudah terlanjur umum dipakai oleh dari segala usia, sehingga ini sangat berisiko bagi mereka yang punya aktivitas di pasar gelap, di aktivitas gelap tadi, di aktivitas kemaksiatan untuk mudah berkoneksi dengan sesamanya, gitu Mas Tana. Baik, Bung Rizky, apakah penyalahgunaan aplikasi medsos seperti MyChat, Bigo Live, dan semacamnya untuk kegiatan prostitusi online ini adalah hal terlarang dan haram? Sebenarnya kita udah paham, tapi mungkin warganet perlu memahami juga. Jadi ini kan sebenarnya bukan bukan eh, salah pihak aplikasi sebenarnya. Yang pertama itu adalah penggunanya. Ketika yang penggunanya itu menggunakan sesuatu yang tidak jalan benar, maka tentu aplikasi yang dia gunakan tentu akan mencari jalan untuk ketidakbenaran tadi gitu. Eh, Permasalahannya adalah seberapa serius pemerintah untuk bisa memberikan penekanan kepada pihak aplikasi untuk lebih selektif dalam hal mengapply para penggunanya, sehingga tidak lagi mudah untuk bisa digunakan dengan jalur yang gelap tadi. Yang kedua, sebenarnya para cybercrime, cyber security dan cybercrime itu mudah untuk mendeteksi siapa saja para pelaku yang bermain di wilayah ini, karena uh,
karena dengan mudahnya terdeteksi loh. Ketika kita menggunakan salah satu aplikasinya itu, dia akan mudah mencari orang-orang yang sasarannya memang sasaran kejahatan gitu, pelaku kejahatan, pelaku kriminal dan pelaku uh, pasar gelap yang mudah ditemukan gitu. Ini tinggal keberanian dari pihak keamanan sama pihak aplikasi dan pemerintah untuk membatasi gerak mereka yang memanfaatkan lubang-lubang kejahatan ini, Mas Anang. Baik, Bung Rizky, apakah dampak praktek prostitusi online bagi masa depan generasi bangsa ini tuh seperti apa, Bung Rizky? Ya kalau dulu kita melihat prostitusi itu hanya berada di pinggir jalan, saat ini seketika teknologi itu mudah masuk ke genggaman, mereka para pelaku kejahatan prostitusi tidak lagi menunggu di pinggir jalan, tapi mereka sudah menunggu di tempat-tempat yang sudah ditasbihkan gitu ya. Bahkan mungkin ada aplikasi penginapan yang sebenarnya untuk umum gitu. Orang ngerti itu. Kalau orang menggunakan itu justru identifikasinya untuk yang gelap-gelap. Padahal mungkin di negara asalnya aplikasi ini bermanfaat karena murah meriah, tapi di Indonesia aplikasi yang begini dimanfaatkan detail untuk mencari penginapan yang cocok dengan apa yang mereka lakukan. Apa tindak lanjutnya? Nilai angka kejahatan seksual itu akan meningkat. Maka wajar ya kalau kita temui kasus terakhir misalnya di Bali ada dua PSK yang dibunuh gitu oleh para pelanggannya karena uh, bermula dari aplikasi ini tadi gitu dan ini bukan sekali dua kali. Nah kalau pemerintah itu mau serius untuk mengurangi permasalahan ini, maka seriuslah untuk memberi tekanan kepada pihak micetnya, aplikasi-aplikasi yang serupa juga, plus juga pihak keamanan juga serius untuk menanggulangi ini gitu, case-case ini gitu. Iya, Bung Rizky, apakah maraknya prostitusi online lahir dari keburukan sistem sekuler kapitalisme? Apakah sistem kehidupan sekuler adalah yang paling bertanggung jawab terhadap rusaknya moral bangsa ini, Bung Iya, Rizky? yeah. Prostitusi itu tidak akan ada di dalam sistem yang menerapkan aturan agama secara total ya. Prostitusi itu lahir dari ketika manusia satu sama lain itu membiarkan hal hal ini terjadi, sekularisme dan kapitalisme menjadi biang utama terjadinya prostitusi ini gitu. Sehingga wajar kalau kita melihat bukan satu dua kasus saja, nanti bakal di masa akan datang kalau tidak diserusi antisipasinya itu akan lebih parah lagi gitu. Karena kita nggak ngerti perkembangan teknologi masa depan itu seperti apa gitu. Akan lebih mudah untuk melakukan prostitusi online atau justru ketika tidak terjadi pengawasan internal dalam perkara akidah misalnya dan pemerintah tidak menerapkan aturan yang ketat terkait dengan ini, maka bisa jadi prostitusi online itu akan menjadi pekerjaan paling menggiurkan di masa akan datang gitu. Dan dampaknya tentu kita akan melihat resiko terbesarnya penyakit-penyakit HIV/AIDS tersebar banyak dan juga lahirnya perzinahan yang luar biasa tidak bisa terbendung lagi itu Mas Anang. Oh ya, luar biasa. Baik. Terima kasih Bung Rizky awal atas pemaparannya. Yuk. Ya, semoga menjadi sebuah awareness bagi kita semua agar lebih bijak Hmm. lagi dalam bermedsos. Ya. Semoga Bung Rizky awal sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal Amin alamin. amin amin robbal alamin. Masya Baik, Allah luar biasa Mas Anang. baik, pemirsa Khilafanus yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Rizky Awal. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.